Selamat sore teman Ngorbit, apa kabar? Kita nggak ketemu hampir 2 minggu ya, berarti ya. Buat teman-teman Ngorbit. Oke, suara saya kedengeran by the way? Oke, suara saya kedengeran ya, mantap. Buat teman-teman Ngorbit, kita hampir mungkin 10 harian ya kita nggak ketemu. Kebetulan karena kemarin ada Lebaran Idul Adha. Selamat Lebaran buat yang merayakan. Teman-teman, kita mau minggu ini belajar sesuatu lagi yang baru. Oke, jangan lupa ya, kegiatan sore hari ini Ngorbit, saya mau coba nge-recap sedikit. Kegiatan sore hari ini Ngorbit dipersembahkan oleh Wika yang sudah luar biasa banget nge-support kita. Ngorbit ini adalah kegiatan ngobrol bisnis interaktif yang kita mau ngebantu teman-teman UMKM untuk belajar sedikit tentang digital marketing. Mungkin teman-teman udah pada tahu, atau mungkin ada yang baru ikut nih ya, nggak menutup kemungkinan. Jadi ini adalah ini adalah materi kedua. Materi pertama teman-teman dapetin itu sekitar 2 minggu yang lalu. Itu kita ngebahas mengenai lebih ke basic-basic desain dan digital marketingnya. Ya, basic-basic desain dan digital marketingnya. Nah, kita kemarin sempat ngebahas desain, kita ngebahas masalah sorry, sebentar. Apa saya kelihatan? Halo? Nah, oke. Hilang lagi videonya. Oke, udah oke? Videonya? Oke. Oke, udah oke ya videonya. Oke. Sorry, tadi hilang videonya sedikit. Balik lagi saya ulang sedikit. Kemarin kita udah ngebahas beberapa hal, khususnya kalau Ngorbit itu pertama-tama kita belajar mengenai desain. Ada desain kemasan, kita belajar desain kemasan. Kita juga ngebahas masalah bikin video pendek ya, menggunakan PowerPoint gitu. Ya. Terus kita mau langsung minggu ini oke gini. Ngorbit ini akan dilaksanakan setiap weekend sampai akhir bulan Agustus. Jadi masih ada 3 materi lagi teman-teman. Buat teman-teman yang perlu tahu, 3 materi lagi itu nanti minggu depan kita akan ngebahas tentang Facebook, digital marketing melalui Facebook. Minggu depannya lagi kita ngebahas digital marketing melalui YouTube. Minggu terakhir kita akan bahas mengenai yang cukup lagi tren yaitu Instagram sekarang. Nah, saya mau jelasin sedikit buat teman-teman yang baru ikut, teman-teman UMKM baru ikut, teman Ngorbit. Kita juga akan ada beberapa door prize yang nanti juga kita umumin. Hari ini, minggu ini, selama 3 hari ke depan, kita akan ada 5 kelas. Sore ini kelas pertama. Kelas kedua nanti jam 7:30 malam, habis Isya. Besok sore lagi jam 3:30 akan ada kelas ketiga. Lanjut lagi malam, terakhir kelas kelima adalah Sabtu. Sekarang kita mau coba jelasin sedikit. Saya mau coba jelasin sedikit mengenai hari ini. Materi hari ini kita mau ngebahas mengenai marketing mudah dengan WhatsApp dan Twitter. Ya, minggu ini. Nah di minggu ini di minggu ini kita kedatangan beberapa narasumber. Pertama mungkin ada yang sudah cukup kenal, ada Mas Iqbal. Nanti ada Mas Iqbal. Halo Mas Iqbal, sudah siap? Halo Mas Iqbal. Oh, Mas Iqbal udah ready. Yaudah, sambil kita ini saya mau jelasin dikit. Ada Mas Iqbal yang juga cukup banyak melakukan penjualan melalui WhatsApp dan Twitter nih. Jadi buat nge-share dan berbagi knowledge-nya ke teman-teman. Mungkin ada yang sedikit berpikir kalau ngapain sih bikin Twitter gitu segala macam. Ternyata Twitter ini cukup aktif dan efektif juga buat selling ya teman-teman ya. Mungkin nanti Mas Iqbal bisa bantu jelasin detail-detailnya. Mungkin yang nggak ngerti juga nanti saya harus gimana sih mau bikin Twitter, atau mungkin mau nanya-nanya juga tentang digital marketing, nanti boleh langsung kita tanya-tanya juga ke Mas Iqbal. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya Mas Iqbal ya. Mas Iqbal udah siap? Oke, monggo Mas Iqbal silakan. Oke teman-teman, hari ini sebelum kita masuk ke Twitter, kita mau bahas dulu dasar-dasarnya digital marketing. Mungkin ada banyak banget di grup yang kemarin sempat nanya, dan juga ada yang nanya-nanya personal ke kita langsung, kayak digital marketing nih sebetulnya apa sih gitu kan. Dari kemarin kita udah ngomongin desainnya apa segala macam, digital marketing nih apa sih dasar-dasarnya. Oke, silakan Mas Iqbal, monggo.
Ah, ini Mas Iqbal. Oi, halo Mas Iqbal, apa kabar? Wah, oke Halo, banget nih. suara saya kedengaran? Aman, Mas. Aman di saya kedengeran. Mas Iqbal lagi di mana nih Mas Iqbal? Kayaknya lagi Oke, kedengaran ya. beda negara. Lagi beda negara, Mas? Lagi bela negara Oh, setiap beda hari. negara. Oke, siap. Oke, Monggo Mas Iqbal. Oke, ya. Terima kasih ya Mas Hendrik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, eh, sahabat ngorbit. Kita apa sih manggilnya waktu itu ya? Teman Teman ngorbit ya. ngorbit. Teman Nah, ngorbit, Mas. Teman teman ngorbit. ngorbit. Nah, selamat Teman sore ngorbit. teman ngorbit. Seperti tadi Hendrik sudah sampaikan di awal gitu. Jadi kita eh, memasuki minggu kedua kegiatan. Nah, mungkin saya supaya nggak berpanjang kata lagi, saya minta izin langsung share screen ya. Monggo, Mas. Silakan. Oke, apa suara saya jelas? Jelas, Mas, jelas. Aman-aman, Jelas ya. jelas. Ya. Oke, baik. Materi saya untuk sore ini saya beri judul tentang dasar-dasar digital marketing. Nah, tadi seperti Mas Hendrik sudah kasih pengantar di awal ya. Jadi tentang eh, bagaimana sebetulnya susunan dari penyampaian pembelajaran di dalam orbit. Nah, ini saya coba sekali lagi kasih dengan bentuk gambar gitu supaya kita samakan visinya, kita samakan persepsinya di sini ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kelas desain dan promosi produk. Nah, di situ kan kita belajar soal kemasan, infografis, kemudian proposal produk, video produk, terakhir Mas Putra menyampaikan tentang foto produk. Nah, itu sebetulnya adalah bagaimana kami di Lintang mencoba membantu Bapak Ibu untuk sebelum memasuki atau mungkin kalau untuk yang sudah masuk biar lebih mantap gitu ya, mempersiapkan dulu digital asetnya. Jadi hal-hal kemasan, infografis dan seterusnya itu adalah senjata kita di dalam dunia digital marketing. Jadi sebelum masuk ke pertempurannya begitu, kita siapkan dulu senjatanya. Nah, makanya di minggu lalu kita jelaskan masing-masing senjatanya itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, cara membuatnya seperti apa gitu. Nah, cuma yang belum adalah kita belum menjelaskan seperti apa arena pertempurannya dan bagaimana menggunakan senjata-senjata tersebut. Nah, itu yang akan kita lakukan dari mulai minggu ini berturut-turut sampai 3-4 minggu ke depan. Jadi minggu ini kita ada di kelas combo Twitter dan WhatsApp marketing. Nah, kemudian minggu depan ini tadi Mas Hendrik sampaikan bahwa Facebook marketing, tapi nampaknya akan berubah jadwal. Jadi kita akan mulai dulu dengan YouTube. Nah, baru kemudian di minggu selanjutnya itu masuk ke Facebook marketing. Nah, kemudian masuk lagi di minggu terakhir di Instagram marketing. Nah, kita coba urutkan. Jadi ini adalah jenis-jenis media sosial yang lazim digunakan di dalam pemasaran produk. Nah, kita urutkan dari mulai media sosial yang lebih dulu muncul, begitulah kurang lebih ya. Itu Twitter, kemudian sebetulnya selanjutnya adalah Facebook sih ya, tapi kita urutkan ke YouTube dulu, baru kemudian setelah itu ke Facebook, kemudian yang paling terakhir yang tadi Mas Hendrik bilang sedang happening sekarang yaitu Instagram. Nah, harapannya setelah Bapak Ibu mempelajari senjatanya, kemudian mempelajari istilah saya arena pertempurannya begitu, nah, kemudian bisa mengoptimalkan teknik-teknik pemasaran yang digunakan, nah, sehingga harapan kami Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM bisa berkembang begitu kegiatan usahanya.
masuk ke fase optimasi usaha. Dari Wika sendiri memang sangat concern terhadap perkembangan UMKM begitu. Sehingga kami coba di sini menjembatani, membantu niat baik Wika tersebut sehingga bisa tersajikanlah ke depan Bapak Ibu sekalian ini apa yang kita sebut sekarang sebagai Ngorbit ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersama sampai bagian terakhir dari pemaparan Ngorbit, ya itu kira-kira di akhir bulan Agustus ini ya. Oke. Nah, kembali lagi tadi ke digital marketing. Nah, jadi saya akan coba dulu kasih. Jadi sesi ini sebetulnya walaupun di materinya sebetulnya adalah materi Twitter dan WhatsApp marketing, tapi saya coba membuat satu sesi khusus yang sifatnya merupakan jembatan begitu sebelum masuk ke sesi-sesi selanjutnya. Jadi dunia digital marketing ini saya yakin Bapak Ibu bentuk pengalamannya atau pengetahuannya mungkin begitu berbeda-beda. Nah, mari kita coba kurang lebih ya kita samakan frekuensi begitu ya. Kita samakan frekuensi, kita bikin posisi kita di level yang sama begitu. Nah, bagian sesi saya sore ini saya coba untuk maksud tadi gitu, untuk menyamakan frekuensi tersebut begitu. Nah, secara singkat, digital marketing saya coba jelaskan digital marketing dalam versi ringkasnya begitu ya. Digital marketing itu ini untuk seorang pelaku digital marketing semuanya dimulai dari sekelompok atau sebuah audiens gitu ya, sekelompok mungkin ya, sekelompok audiens. Nah, audiens ini bagi digital marketing adalah sebuah konsep yang sangat penting. Audiens ini orang, sekelompok orang, satu kelompok orang yang nantinya diharapkan akan menjadi konsumen kita, menjadi pembeli produk kita, menjadi pengguna jasa kita. Bagi pelaku digital marketing, audiens inilah sumber penghasilan. Bagi pelaku digital marketing juga, audiens ini sebetulnya yang selalu menjadi fokus kita. Gitu. Bagaimana kita selalu memperhatikan audiens, apa keinginannya, produk apa yang cocok dengan audiens dan sebagainya begitu. Nah, selanjutnya hal yang penting juga di dalam digital marketing yang kedua adalah tentang platform. Platform ini senjata kita di sini. Jadi alat apa yang mau kita gunakan untuk berjibaku begitu ya, berkegiatan di aktivitas digital marketing ini. Ini bisa bermacam-macam, bisa sebuah website, bisa sebuah akun Facebook, bisa sebuah akun sosmed yang lain, bahkan bisa untuk belakangan ini bahkan sebuah akun WhatsApp juga setelah WhatsApp sekarang memperkenalkan fitur bisnisnya, nah itu juga sudah bisa menjadi akun WhatsApp itu sudah bisa menjadi sebuah platform. Nah, di platform ini, melalui platform inilah kita menyajikan gitu, menghadirkan kepada audiens kita apa yang menjadi produk kita, jasa kita, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan audiens. Nah, semuanya itu platform ini yang menjadi salurannya. Nah, untuk supaya platform ini bisa bagus penggunaannya, itu kita harus memperhatikan aspek yang ketiga, yaitu traffic. Traffic ini kita maknai sebagai lalu lintas orang yang datang ke platform kita. Apakah trafficnya padat begitu atau trafficnya masih sepi atau seperti apa, itulah traffic begitu. Jadi traffic ini menggambarkan sejauh mana audiens kita itu tertarik atau memanfaatkan informasi-informasi yang ada di dalam platform yang kita bangun.
bagi seorang digital marketer, traffic itu adalah sebuah hal yang terus kita perhatikan. Kita selalu berharap bahwa traffic audiens ke platform kita selalu tinggi begitu, karena nanti dari situ nanti akan muncul apa yang diinginkan, yaitu pemasaran gitu. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya, traffic itu nanti akan pada gilirannya akan menghadirkan kedatangan audiens ke platform kita yang pada waktunya nanti akan memperkuat platform yang kita buat tersebut. Itulah yang kemudian menjadi kekhasan begitu, audiens kita adalah orang yang hadir ke platform kita, sedangkan traffic adalah tentang bagaimana menghadirkan audiens ke platform kita. Terkesan bolak-balik memang, tapi memang digital marketing itu ya berputar di antara tiga hal ini aja sebetulnya, kalau secara sederhananya. Pertama, audiens ini bagaimana kita kenali gitu, bagaimana kita terus-menerus mencoba memahami audiens. Nah, itulah yang disebut sebagai riset pasar. Riset pasar itu kan ada riset produk, ada riset konsumen, gitu. Ada juga riset kompetitor kita. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mempertajam pemahaman kita atau interaksi kita dengan audiens melalui aktivitas yang disebut sebagai branding. Branding itu membangun identitas diri kita, usaha kita, UMKM kita. Nah, itu namanya kegiatannya itu disebut sebagai branding. Nah, kemudian tadi yang penguatan platform. Nah, penguatan platform itu melalui kita memperkuat pengetahuan kita tentang cara menggunakan media-media sosial. Kalau media sosialnya mau kita gunakan sebagai platform. Kalau kita mau platformnya fokus di YouTube, kita perkuat pengetahuan kita bagaimana sih cara menggunakan YouTube dan sebagainya. Bagaimana cara bermain dengan Instagram misalnya, atau bagaimana cara di Facebook misalnya, seperti itu. Nah, itulah tentang platform. Kemudian yang terakhir tentang traffic tadi. Nah, satu hal yang penting untuk meningkatkan traffic yang kita lakukan adalah menerapkan apa yang disebut sebagai strategi konten. Nah, kita harus terus-terusan, kita harus terus-menerus mengupdate strategi kita di dalam hal menampilkan konten. Dan nanti di selanjutnya akan kita bahas apakah yang tepat itu adalah berjualan gitu, atau langsung berjualan, atau kita itu men-sharing konten-konten yang bermanfaat seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Tapi secara umum digital marketing kurang lebih skemanya atau ruang lingkupnya adalah di dalam tiga hal tersebut ini, yaitu audiens, platform, dan traffic. Sehingga di mindset seorang digital marketer itu yang harus menjadi apa ya, menjadi pola pikir adalah itu, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan audiens, yang dari komunikasi tersebut terbangun sebuah koneksi, terbangun sebuah hubungan baik begitu, relasi gitu. Kemudian yang terakhir harapannya dengan koneksi yang intensif tersebut terjadilah konversi. Konversi itu artinya berubah dari audiens menjadi konsumen, atau dalam kata lain terjadi proses pemasaran begitu, penjualan produk gitu. Komunikasi, koneksi, konversi. Itu. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, sedikit saya mundur. Jadi ada yang kita sebut sebagai psikologi bisnis. Seorang pelaku pemasar, baik itu pemasar konvensional maupun pemasar digital, harus paham psikologi bisnis ini. Bahwa marketing itu tidak sama dengan, ada dua istilah yang mirip tapi berbeda jauh, yaitu marketing dan sales. Jadi kalau sales itu adalah penjualan apa ya? Jadi kegiatan penjualannya disebut sebagai sales. Tapi secara keseluruhan aktivitas bagaimana mengantarkan kepada sebuah proses penjualan itu disebut sebagai marketing. Nah, yang harus menjadi perhatian di sini
adalah bahwa kegiatan marketing itu tidak semata-mata bertumpu pada salesnya saja. Nah, saya kasih ilustrasi di sini ya. Misalkan ada sebuah aktivitas, ya, aktivitasnya kita selama ini kita kenal aktivitas tersebut dengan istilah ceramah atau dakwah atau kampanye atau mungkin apa nama lainnya ya. Nah, intinya adalah bahwa aktivitas-aktivitas tersebut bertujuan untuk mengadvokasi sebuah ideologi atau sebuah paham atau sebuah keyakinan yang bertujuan orang untuk berubah atau meningkat keyakinannya. Misalnya katakanlah mengadvokasi tentang gaya hidup sehat misalnya, atau mengadvokasi tentang apa lagi ya, misalkan selain gaya hidup sehat, kemudian mengadvokasi misalnya tentang kehidupan beragama begitu misalnya. Nah, itu bertujuan untuk meningkatkan keyakinan orang atau merubah keyakinan orang yang tadinya tidak paham dengan gaya hidup sehat menjadi paham begitu. Nah, selanjutnya ada lagi kegiatan lain yang namanya berbeda. Di sini istilahnya digunakan adalah pendidikan atau penyuluhan atau misalnya pemberian informasi. Nah, hal yang dilakukan di dalam pendidikan atau penyuluhan itu adalah menjelaskan konsep atau teori. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama tadi kan mengadvokasi ideologi, sifatnya kan keyakinan. Nah, kalau di sini yang ditingkatkan adalah pengetahuannya. Misalnya tadi kalau gaya hidup sehat, itu gaya hidup sehat kan adalah sebuah ideologi. Tapi kalau konsep atau teorinya, pengetahuannya itu bisa berupa misalkan cara mengatur menu makanan gitu. Itu kan sebuah pengetahuan begitu. Nah, itu adalah turunan dari bagian yang di atas. Jadi ceramahnya mengadvokasi gaya hidup sehat, tapi pendidikan penyuluhannya menjelaskan teori tentang bagaimana kita menjaga rasio tinggi dan berat badan misalnya melalui olahraga, atau bagaimana kita menyusun menu makanan yang sehat. Nah, ada aktivitas yang ketiga yaitu marketing. Nah, di sini dia lebih straight to the point, lebih langsung begitu. Yang dilakukan adalah menawarkan produk, barang dan jasa yang tujuannya yang diharapkan adalah orang membeli produk tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi ada 3 hal ya, ada yang sifatnya ceramah, ada yang sifatnya pendidikan, ada yang sifatnya marketing gitu. Tapi yang menjadi yang harus dipahami oleh seorang marketer adalah bahwa ketiga hal tersebut tadi, ceramah yang bertujuan membuat orang jadi yakin, kemudian pendidikan yang membuat orang jadi tahu, dan pemasaran yang marketing yang membuat orang menjadi beli, itu sebenarnya adalah satu hal atau apa ya, satu hal yang 3 hal yang saling terkait satu sama lain. Itu adalah kalau dalam psikologi interaksi antar aspek ketiga hal tersebut itu tidak bisa dilepaskan dalam diri seorang manusia begitu. Kita tidak mungkin untuk sampai ke sebuah proses pembelian kalau kita tidak terlebih dahulu menjelaskan kepada orang manfaatnya. Nah, sebelum menjelaskan kepada orang manfaatnya, ada juga level yang paling tinggi yaitu keyakinan. Nah, keyakinannya juga sendiri harus disadarkan dulu gitu, harus diyakinkan dulu. Kita harus misalnya meyakinkan kalau misalnya kita mau menjelaskan kepada seseorang tentang kita mau menjual misalnya produk alat olahraga misalnya begitu. Nah, aspek pengetahuannya harus disampaikan dulu begitu. Bagaimana alat olahraga ini, cara penggunaannya seperti apa gitu. Bagaimana dengan menggunakan alat olahraga ini berkait dengan si konsumen mengatur atau menjaga rasio tinggi dan berat badan. Nah, itu di bagian atasnya lagi nanti adalah keyakinan seseorang bahwa memiliki tubuh yang sehat itu sesuatu yang penting begitu. Nah, atau contoh kasus misalnya yang lain, saya kasih contoh di sini. Kalau mungkin Bapak Ibu suka memperhatikan ya ceramah Ustadz Zaidul Akbar begitu.
saya ini dapat ilustrasi ini saya memperhatikan dari kegiatan aktivitas istri saya begitu. Jadi istri saya dia mengikuti ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Zaidul Akbar mengenai cara hidup sehat ala Nabi. Nah, di situ levelnya adalah level menjelaskan dimulai dari penjelasan tentang keyakinan terlebih dahulu begitu, bahwa agama Islam dalam hal ini mengajarkan orang untuk hidup sehat begitu. Dan itu adalah bagian dari hal yang sesuai dengan tuntunan agama gitu. Nah, selanjutnya dalam pemaparannya kemudian dilengkapi juga dengan penjelasan ilmiah. Apa-apa aja sih sebetulnya komponen hidup sehat ala Nabi itu gitu. Makan secukupnya, kemudian keteraturan jadwal sehari-hari, tidur dan ibadah dan segala macam, kemudian jenis-jenis makanan yang dikonsumsi oleh Nabi seperti apa gitu. Nah, itu semua penjelasan ilmiahnya kemudian selain diinformasikan kemudian juga dipadankan dengan pengetahuan kedokteran modern begitu. Nah, itu adalah bagian dari penjelasan ilmiah. Nah, di bagian yang lain itu ada penawaran terhadap apa yang menjadi informasi di dalam penjelasan ilmiah tersebut. Kalau misalkan di dalam penjelasan tersebut misalnya dijelaskan tentang jintan hitam misalnya, atau madu atau kurma misalnya, atau apa yang lain, nah itu kemudian info produknya disampaikan juga gitu. Nah, yang harus ditarik kesimpulannya dari penjelasan ini adalah bahwa memang sebuah aktivitas pemasaran itu tidak bisa berdiri sendiri, karena di dalam pikiran seorang konsumen, orang yang kita target sebagai konsumen, itu pun juga perilaku membelinya itu tidak berdiri sendiri. Perilaku membeli itu adalah hasil dari pengetahuan dia yang meningkat terkait apa yang mau dikonsumsi tersebut, dan di baliknya lagi ada lagi keyakinannya yang menguat terhadap hal tersebut begitu. Nah, kembali tadi sedikit kita belok tentang psikologi konsumen ya. Kemudian sekarang kita kembali lagi ke penjelasan awal tentang digital marketing. Tadi saya jelaskan bahwa hal yang paling utama, salah satu dari 3 hal yang paling utama adalah menemukan calon konsumen. Nah, misalkan di sini saya coba kasih ilustrasi ya. Seorang pelaku pemasaran misalnya, dalam hal ini misalnya dia memasarkan produk misalnya jasa keanggotaan fitness center misalkan seperti itu ya. Nah, sebagaimana yang biasa saya perhatikan ya, seorang pelaku pemasaran, baik itu pemasaran konvensional maupun pemasaran digital, gitu, yang sering dilakukan oleh pelaku pemasaran adalah dia memasarkan ke semua orang. Dia memasarkan ke semua orang yang bisa dia temui, yang bisa dia pasarkan, dia tawarkan produk dia itu. Dia menghabiskan energinya, tenaganya, waktunya, bahkan uangnya kan. Untuk pemasaran kan kita butuh biaya juga gitu. Dikeluarkan untuk memasarkan ke semua orang. Nah, ketemulah dengan Mbak Siti, Mas Agus, Mbak Lisa, Mas Iwan, Pak Budi. Nah, ke semua orang ini dia tawarkan. Nah, akhirnya ternyata yang berhasil menjadi konsumen adalah Mas Iwan dan Mbak Siti. Nah, di sini kita sebetulnya harus timbul pertanyaan begitu. Kenapa kok yang 3 orang, Agus, Lisa, dan Budi ini tidak gitu? Apakah memang Siti dan Iwan inilah jenis konsumen yang yang cocok dengan usaha saya begitu? Saya menawarkan kepada 5 orang, yang tertarik hanya 2, yang akhirnya jadi konsumen saya hanya 2. Nah, tentu saya juga kan pengen gimana caranya kalau misalnya saya menawarkan ke 5, yang jadi misalnya 3 atau 4 atau bahkan 5 gitu. Nah, itu kalau di dalam pola pikir seorang digital marketer,
itu kita sebelum kita melakukan aktivitas penawaran, kita harus memahami dulu sebetulnya target konsumen kita itu siapa gitu. Nah, kalau kita pelajari tadi kan, misalnya katakanlah Iwan dan Siti ini ya gitu. Nah, ini kita jadi harus memahami konsumen kita ini jenis kelaminnya apa gitu. Kalau misalkan ini dalam kasus ini misalnya cuma 2 orang. Kalau misalnya kita sudah menemukan lagi 3 atau 4 atau 5 orang, nah dominannya misalnya laki atau perempuan begitu jenis kelaminnya. Kemudian umurnya rentang umur seperti apa yang terkait dengan produk yang kita tawarkan ini. Nah itu semuanya harus kita pelajari. Kemudian penghasilannya, berapa sih sebetulnya penghasilannya? Karena produk kita ini misalnya apakah primer, apa sekunder, apa tersier begitu. Kemudian status perkawinan ini juga penting, apa misalnya masih lajang atau sudah berkeluarga dengan putra atau sudah berkeluarga dengan putra dan putri misalnya atau seperti apa. Nah, ini juga penting. Ini ada kaitannya nanti dengan produk yang akan kita tawarkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah di mana domisili dari orang-orang tersebut dan sosmed apa yang digunakan. Nah, saya pikir ini penjelasan sebetulnya sederhana, tapi dari waktu ke waktu saya masih terus saja gitu menemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku pemasaran. Dia menghabiskan energinya secara tidak terfokus begitu. Dia tidak kenal siapa audiens dia itu. Siapa sebetulnya kelompok orang yang punya potensi lebih tinggi. Sehingga kalau misalkan kelompok orang ini berhasil dia kenali, siapanya dan di mananya, di mana kalau dalam konteks pemasaran konvensional berarti kan domisilinya. Kemudian kalau di mana dalam konteks pemasaran digital ya berarti sosmednya. Ini orang lebih banyak nongol di YouTube atau di Facebook atau di Twitter atau di apa begitu. Kalau misalnya domisili ya mungkin juga termasuk selain domisili juga bisa kita pelajari di mana tempat dia bermain, berkumpul. Nah, mungkin dalam kondisi Covid ini semua kita dianjurkan untuk stay at home, tinggal di rumah. Tapi kalau aktivitas semua sudah kembali normal, tentu para calon konsumen ini punya pola. Selain jenis konsumennya, demografinya harus kita pelajari, nah bagian yang paling bawah, di mana kita menemukan mereka, ini juga harus kita tahu. Sehingga nanti dengan demikian, maka energi, uang, waktu yang kita keluarkan untuk pemasaran itu menjadi lebih efektif. Begitu. Nah, identitas dari calon konsumen kita itu kalau dalam digital marketing kita sering sebut sebagai audience persona. Saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tapi marilah kita coba bahas ya bersama-sama. Jadi audience persona itu kurang lebih adalah satu konsep begitu, satu konsep yang kita simpan begitu tentang siapa sebetulnya konsumen ideal kita gitu. Misalnya saya seorang pelaku pemasaran di bidang produk pangan misalnya. Bagi saya audiens persona yang menjadi fokus saya itu adalah ibu-ibu gitu di usia dari 25 sampai 40 dengan tingkat penghasilan atau uang belanja di atas antara 1 juta sampai 1.500.000 misalnya begitu, yang penggunaan sosmednya lebih dominan dia di Facebook dan punya WA pribadi. Nah, hal-hal seperti itu adalah audiens persona yang harus kita catat. Seorang pelaku digital marketer harus kenal audiens dia itu karakternya seperti apa gitu. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini bahkan untuk aktivitas digital marketing yang lebih serius, itu informasi seorang calon konsumennya itu lebih lebih rigid lagi begitu. Ini misalkan contoh dari sebuah pemasaran jasa manajemen keuangan misalkan begitu ya. Nah,
kita harus tahu orang ini tuh usianya berapa, status rumah tangganya seperti apa, putra dan putrinya ada berapa, aktivitas kesehariannya apa, gitu, peminatannya seperti apa, kemudian latar belakang pendidikannya, hobinya, kemudian aktivitas di sosmednya seperti apa aja yang menjadi ketertarikan dia di sosmed, siapa yang dia follow, kemudian dari situ kita bisa menyimpulkan misalnya apakah dia sudah sadar atau belum terhadap pentingnya investasi. Nah, ini kan kemudian menjadi satu mengerucut begitu. Jadi kita ini terkategori sebagai audiens yang masuk ke dalam kelompok yang akan kita pasarkan. Nah, di luar ini berarti bukan kelompok yang akan kita pasarkan. Nah, berarti nanti fokus pemasarannya menjadi lebih terarah begitu. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi sampai kita ikuti sosmednya seperti apa yang dia follow, apa yang dia sukai begitu. Itu semuanya kita ikuti. Nah, bagaimana melakukan hal ini nanti akan kita bahas di dalam pembahasannya. Misalkan ini kan di Instagram. Nah, bagaimana kita memperhatikan calon konsumen kita itu nanti akan kita pelajari di sesi Instagram. Nah, kemudian ini lagi contoh yang lain gitu. Misalnya ini masih hal yang sama tadi tentang pemasaran investasi misalnya gitu. Tadi contoh seorang konsumen perempuan, nah sekarang contoh seorang konsumen laki-laki. Nah, begitu juga konten-konten yang dia sukai. Dari sini kan kita bisa tahu bahwa orang ini punya ketertarikan terhadap aspek-aspek manajemen keuangan, tapi orang ini juga punya ketertarikan terhadap hobi-hobi tertentu begitu. Nah, ini nanti akan kita ramu ke dalam strategi konten kita yang tujuannya tadi seperti di awal adalah meningkatkan traffic dari platform yang kita miliki. Nah, kemudian selanjutnya saya coba kalau tadi kita bicara tentang menemukan konsumen ya. Kalau untuk menemukan konsumen, yaitu tadi kita dengan cara memahami karakteristik konsumen kita seperti apa. Nah, sekarang misalkan di antara Bapak Ibu ada yang bertanya bahwa saya ini sebetulnya mau melakukan aktivitas digital marketing, saya mau jadi digital marketer, tapi saya misalnya belum punya produk gitu. Atau mungkin Bapak Ibu sudah punya produk, tapi saya ingin punya produk tambahan. Nah, produk tambahan itu penting kalau dalam digital marketing. Kenapa? Karena produk tambahan bagi sebuah atau seorang pelaku digital marketer itu adalah strategi menambah penghasilan. Kenapa? Karena ketika seorang digital marketer sudah menemukan kelompok audiensnya, maka kelompok audiens itu diperkirakan akan punya ketertarikan terhadap produk selain produk utama dia. Misalkan dia produk utamanya adalah, misalkan contoh saya produk utama saya misalnya adalah hewan kurban. Nah, produk utama saya itu kemungkinan besar ketika saya sudah mengenal audiens saya, maka saya akan bisa menebak bahwa audiens saya atau konsumen saya selain dia interest atau tertarik dengan hewan kurban, kemungkinan besar dia juga akan tertarik dengan aktivitas ibadah haji. Maka pemasaran yang bisa ditawarkan ke dia selain pemasaran produk kurban misalnya juga adalah jasa agensi haji atau umroh seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum memiliki produk atau mau mencari produk apa yang sekarang sedang misalnya sedang laris gitu, sedang menjadi perhatian orang. Nah, saya coba di sini tawarkan beberapa cara. Misalnya kalau untuk saya satu situs yang saya gunakan itu adalah saya mendaftar di ngetrend.id. Jadi ngetrend.id itu kurang lebih, nah ini seperti ini. Mohon maaf ini layarnya kelihatan ya. Saya share screen ini. Nah, jadi ngetrend.id ini sebuah jasa layanan yang setiap minggunya dia akan mengirim email kepada kita. Jadi Bapak Ibu subscribe di sini, email Bapak apa, email Ibu apa gitu, kemudian subscribe. Nah, nanti dia
setiap minggunya, setiap hari Kamis, nah hari ini kan hari Kamis nih, setiap hari Kamis dia akan kirim ke Bapak Ibu email berisi produk-produk yang saat ini sedang banyak dicari oleh orang. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, ini contohnya. Nah, email yang saya terima seperti ini. Jadi, hari Kamis telah tiba, waktunya ngetrend ID hadir kepada Anda. Nah, dia sajikan nih produk-produknya. Pertama ada merchandise K-pop. Ini trennya seperti ini. Gitu. Jadi, dari minggu lalu merchandise K-pop ini masih peringkat pertama. Kemudian produk kedua skincare sesuai kondisi kulit. Nah, ini saya terus terang juga agak kurang paham juga skincare sesuai kondisi kulit itu apa ya. Nah, produk ketiga buku novel dan buku anak. Ini email ini saya terima gratis. Email ini saya terima gratis, saya daftar ke ngetrend.id, setiap hari Kamis saya dapat buku novel dan buku anak. Kemudian produk keempat apa masker motif lucu dan unik. Ini kalau nggak salah minggu lalu juga masker ini masih masuk dalam 10 besar. Membeli kopi secara online. Ini adalah data-data yang dikumpulkan oleh ngetrend.id, jadi kita udah nggak perlu repot, dia sajikan ke kita, ini 10 barang yang sedang hot atau menjadi pencarian dari orang-orang. Dia sumber informasinya dari beragam marketplace dan Google dan segala macam, dia rangkum, dia sajikan untuk kita, cuma-cuma. Hijab, daster, nah, kemudian dompet kulit Garut, nah spesifik nih, dompet kulit Garut, oke, seperti itu. Nah ini 10 produk, nah, kita tinggal daftar, kemudian nah, dia pasang iklan di bagian bawah email dia itu. Jadi kalau mau dapat arsip yang 1 tahun, mungkin Bapak Ibu mau lihat dalam 1 tahun polanya seperti apa, dapatkan arsip 1 tahun, klik di sini. Kalau nggak salah ini berbayar. Kemudian konten media sosial ini juga berbayar ini. Jadi kita ambil layanan gratisnya. Layanan gratisnya yaitu informasi produk. Nah, kemudian yang tadi juga selain ngetrend.id, yang saya sering gunakan juga adalah ini similarweb.com. Ini saya pakai biasanya untuk tahu pesaing-pesaing usaha saya. Nah, ini similarweb.com, kurang lebih seperti ini. Similarweb.com. Misalkan saya mau jual mobil bekas misalnya ya. Jual mobil bekas. Klik. Nah, kita lihat nih pesaing-pesaing kita di sini siapa aja. Misalkan ini nih, caroline.id. Nah, kita buka. Kemudian misalnya apalagi, jangan buka marketplace, karena kalau dibuka marketplace datanya nggak akan muncul di SimilarWeb ini. Tapi buka website, nah, buka website Carmudi ini, kemudian mobil123.com boleh juga. Misalnya kita coba. Nah kemudian si situs-situs ini kita klik begitu. Mohon maaf layarnya. Mohon maaf sebentar. Nah, misalkan nah ini Carmudi misalnya ya. Carmudi kita copy aja di sini. Kemudian kita lihat di similarweb.com, tinggal kita copy paste. Coba. Nah, kita tunggu sampai muncul gitu. Nah, muncul dia, informasinya keluar semua. Nah, yang sering saya perhatikan di sini adalah bagian ini nih. Sosial. Nah, ini bagian sosial. Nah, di situ ketahuan
website carmudi.co.id, sebuah website pemasaran mobil bekas, itu mendapatkan traffic dari YouTube, Facebook, dan WhatsApp web. Nah, berarti bagi saya seorang digital marketer, saya informasi ini gunanya adalah ternyata pelaku usaha kompetitor atau pelaku usaha sejenis itu terbukti efektif gitu menggunakan platform-platform sosmed seperti ini. Begitu. Itu yang tadi similarweb.com. Kemudian juga Google Trend. Ini Google Trend ini kalau Bapak Ibu belum tahu, ini bisa dipakai untuk contoh misalnya mana ya? Google Trend. Saya tadi sudah aktifkan. Maaf, agak sedikit. Google Trend. Nah ini trends.google.com. Nah, bendanya kayak gini. Jadi misal di sini Bapak tulis apa yang diinginkan. Nah, misalkan ini frozen food gitu ya. Tadi sudah saya ketik. Nah, dari sini nanti keluar informasi. Nah, di sini di bagian bawahnya kita pilih Indonesia, kemudian informasinya sepanjang 7 hari terakhir, misalkan gitu ya, past 7 days. Kemudian di sini ada pilihan negara segala macam, kita pilih Indonesia. Nah, informasinya nanti akan muncul. Yang penting bagi kita sebagai digital marketer ini related topic. Jadi seorang konsumen frozen food, selain cari frozen food, dia cari produk-produk ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pemasar frozen food, lalu Bapak Ibu sudah punya kelompok konsumen frozen food, Bapak Ibu mikir mau nawarin apa lagi, nah ini, tawarkan ini. Karena berdasarkan data, konsumen Bapak Ibu selain cari frozen food, carinya ini kornet, apa dan sebagainya ini. Ini kalau dicari informasi yang rising seperti itu, kalau mau cari yang top, nah ini ternyata banyak yang cari daging sausage, kemudian bahkan ada yang nyari kulkas dan sebagainya. Topiknya sampai 18 bisa dicari seperti itu. Nah itu tadi untuk produk, kemudian untuk mengetahui tentang apa lagi namanya, apa strategi marketingnya pesaing kita. Itu. Ini website-websitenya gunakan ini, ngetrend.id, similarweb.com, Google Trend. Nah kemudian ini ada add-on juga, keyword server. Mungkin sebentar ya saya tampilkan. Jadi add-on itu kan semacam tambahan ya di dalam browser. Jadi kalau add-onnya muncul itu nanti di sini ada di kanan atas, mudah-mudahan kelihatan ya, itu muncul icon keyword server. Nah kalau icon ini muncul ketika kita ngeklik, kita nulis sebuah frase, misalnya saya nih bakso PMI Bogor, ini kalau buat orang Bogor sudah sudah terkenal begitu. Ini ada disebut di sini bahwa kemungkinan search-nya sekian banyak. Nah kemudian oleh keyword server dikasih informasi frase-frase relevan atau hal-hal yang juga dicari oleh konsumen yang mencari bakso PMI Bogor gitu. Nah ini ada bakso sesepan, bakso lava. Nah ini berarti adalah kalau buat seorang digital marketer ini adalah pelaku usaha sejenis atau bisa jadi semacam kompetitor begitu. Informasi-informasi tersebut penting itu untuk seorang digital marketer. Oke, saya kembali ke slide ya. Nah, selain tadi selain tadi kalau kita sudah audiensnya kita sudah tahu, kemudian produknya kita sudah punya, mau bermain di platform mananya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita tinggal bicara cara mainnya seperti apa. Nah, dalam digital marketing itu ada satu konsep begitu ya, konsep ini yang sering mengkampanyekan terutama adalah Google. Jadi ada namanya micro moment.
Jadi micro moment itu kalau dalam definisi Google itu adalah momen ketika seorang sedang ingin sesuatu pada suatu waktu tertentu dan akan tertarik pada penawaran yang pas. Jadi kira-kira ya kurang lebih ya momen pas orang lagi pengen-pengennya terhadap sesuatu, kurang lebih seperti itulah gitu. Nah, momen ini disitulah kita harus hadir. Hadir dalam hal ini artinya kalau hadir secara digital ya berarti ketika orang itu mau nge-search gitu, Anda harus website Anda misalnya, atau kalau dia misalnya masukin interest di Facebook misalnya mencari gitu, nah Anda harus tampil di situ. Gimana tuh caranya supaya Anda tampil? Misalnya orang ini nyari bakso gitu, nah Anda harus bagaimana caranya penawaran Anda tuh tampil di situ gitu. Nah, jadi micro moment itu kalau dijabarkan ada 4 tahap nih ya. Ada momen ketika seseorang itu pengen tahu, I want to know moment gitu. Ini orang ini mulai pengen tahu, kemudian dia ambil handphonenya, dia tulis apa yang dia pengen tahu tuh. Misalnya mencari jasa pemborong bangunan di Bogor misalnya begitu. Nah ini momen ini harus kalau Anda mau sebagai seorang marketer, ini artinya Anda harus mengambil kesempatan ini, bagaimana caranya website Anda itu tampil di halaman pertama di pencarian orang tersebut. Kemudian yang kedua, I want to go moment. Nah, I want to go moment ini, jadi setelah orang itu dapat informasi bagaimana dia pengen mencari produk tersebut, begitu. Nah, ini momen penting juga. Kemudian yang ketiga, adalah momen ketika orang tersebut pengen bertindak, begitu. Misalnya sudah dapat infonya, sudah tahu tempatnya di mana, selanjutnya orang ini pengen nyamperin ke tempat tersebut, begitu. Yang nanti lalu terakhir I want to buy moment. Jadi momen ketika seorang tersebut memutuskan untuk membeli. Nah, kalau dalam digital marketing 4 momen ini itu adalah waktu-waktu yang penting. Jadi dan biasanya berurutan. Kalau di yang pertama dia sudah dapat, dia akan melanjutkan ke yang kedua, ke yang I want to go moment gitu. Lalu selanjutnya dia akan lanjut ke yang ketiga, yang terakhir dia akan lanjut ke proses pembelian begitu. Tapi sebaliknya juga, kalau di dalam satu tahapan dia kecewa, biasanya dia lalu akan pindah cari cari alternatif yang lain begitu. Nah, kita sebagai digital marketer harus mengupayakan, harus memastikan bahwa sebuah sosmed atau sebuah website atau platform apapun yang kita miliki itu bisa menahan orang untuk dari mulai pengen tahu sampai akhirnya pengen beli itu bertahan di website kita gitu. Sehingga akhirnya transaksinya ya dengan kita begitu. Nah, ini kan kalau di dalam Google tadi punya konsep micro moment, kalau konsep yang umum difahami oleh pelaku digital marketing adalah model AIDA. Jadi model AIDA itu hanya attention atau tertarik begitu, kemudian dilanjutkan dengan interest, perhatian, kemudian desire, menginginkan begitu, kemudian yang terakhir adalah action atau bertindak begitu. Orang itu untuk sampai membeli produk kita itu melalui tahap-tahap ini, melalui tahap tertarik dulu, kemudian muncul perhatian, kemudian muncul keinginan, yang terakhir muncul tindakan. Nah, sayangnya kalau dari segi jumlah ini dari atas ke bawah ini itu semakin lama semakin sedikit gitu. Orang yang tertarik dengan orang yang timbul perhatiannya itu bisa berkurang, bisa banyak, bisa sedikit gitu. Nah, kemudian dari yang timbul perhatian menjadi timbul keinginan itu semakin sedikit lagi. Nah, dari yang timbul keinginan sampai timbul tindakan pembelian itu semakin sedikit lagi. Nah, aspek-aspeknya banyak. Hal-hal yang terjadi, hal yang menyebabkan kondisi ini terjadi itu banyak. Yang mungkin memang misalnya ternyata benda yang diinginkan tidak sesuai gitu, atau misalnya ternyata benda yang diinginkan tidak pas dengan kondisi kantong dari si calon konsumen tersebut begitu. Nah, cuma
ada juga terjadi tidak jadinya itu dari tertarik tidak jadi ke perhatian itu karena kesalahan ada di pihak kita selaku digital marketer. Misalnya informasi yang kita sajikan itu kurang lengkap begitu. Sehingga orang ini yang tadinya tertarik tidak timbul perhatian, tidak timbul tertarik lebih jauh begitu. Atau misalnya setelah tertarik lebih jauh, ternyata produk kita tidak sebagus apa yang dia bayangkan, nah, tidak timbul keinginannya. Atau misalnya terakhir, tertariknya sudah, dia timbul perhatian sudah, dia sudah jelas, sudah dengarkan penjelasannya segala macam, timbul keinginannya, dia sudah siap membeli, terakhir ketika dia siap untuk membeli, dia siap keluarkan uang, ternyata produk kita habis, atau misalnya dia nggak berhasil mendapatkan info di mana harus membeli produk kita tersebut, nah, akhirnya nggak jadi juga beli gitu. Yang harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu digital marketer pelaku pemasaran adalah bahwa bagaimana kita mencoba mengawal seorang calon konsumen kita di level dari mulai level tertarik sampai akhirnya level membeli. Nah, inilah yang di dalam konsep umum digital marketing dikenal sebagai sales funnel atau saluran pembelian begitu. Ada dua hal yang menjadi ciri khas dari sales funnel ini, yaitu yang pertama adalah prosesnya itu diotomatisasi. Jadi kita di digital marketing itu tentunya beda dengan pelaku pemasaran konvensional. Nah, kalau digital marketing ada peluang untuk kita bisa melakukannya secara otomatis. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan otomatisasi itu? Nah, saya coba kasih ilustrasi di sini ya. Jadi kita keluar dari digital marketing, kita ke pemasaran konvensional. Nah, misalnya ada dua orang pelaku pemasaran di sini ya. Produk yang dijualnya sama, bakso. Yang satu bakso Malang, yang satu bakso Solo, tapi sama bakso gitu. Yang bakso Solo namanya aja bakso Solo, tapi penjualnya misalnya orang Sunda, namanya Mang Udin. Misalkan gitu ya. Kemudian yang bakso Malang ini namanya Mas Joko gitu, kurang lebih. Bakso Solo ini modelnya didorong, kalau bakso Malang ini dia buka warung, misalkan seperti itu, buka tempat yang tetap begitu misalkan. Nah, pada suatu hari di satu tempat yang sama ya, Mang Udin ini misalnya berkeliling melakukan pemasaran, itu lingkaran yang merah itu misalnya Mang Udin ini. Nah, dia lingkaran merah itu adalah daya jangkau orang yang dengar produk dia gitu. Dia keliling gitu, bakso. Nah, itu orang yang bisa dengar produk dia itu ada di lingkaran yang merah itu gitu. Namanya orang dagang keliling itu kan otomatis yang dengarnya hanya pada saat dia lewat aja begitu kan. Kalau misalkan dia lewat kemudian bakso teng gitu. Kalau dengar ya beli, kalau tertarik. Kalau dengar tapi tidak tertarik ya tidak beli begitu. Di sisi lain ada Mas Joko nih. Mas Joko, nah tempatnya di situ, itu seperti di dalam Google Map-nya ya. Mas Joko jualannya tetap tidak seperti Mang Udin tadi yang berkeliling. Mas Joko jualannya tetap dia misalnya berjualan di depan rumahnya begitu, di garasi rumahnya. Pada suatu hari Mas Joko memutuskan untuk pasang iklan nih. Pasang iklan di tiang-tiang listrik. Itu iklan bakso Mas Joko, bakso Malang super, dijamin nagih, misalkan seperti itu. Dia pasang tuh iklan-iklan tersebut di titik-titik tersebut, misalkan begitu. Orang yang lewat kemudian baca begitu iklan-iklan tersebut. Akhirnya orang yang lewat, yang baca, yang akan timbul ketertarikan, datanglah dia ke warung bakso Mas Joko tersebut gitu. Nah, meskipun ilustrasinya terbatas ya, ilustrasinya sederhana, tapi saya yakin Bapak Ibu juga bisa mengasumsikan bahwa di antara
Mang Udin dan Mas Joko ini gitu, itu kalau di kalau dikira-kira, kalau diperkirakan, tentu yang konsumennya bisa dijangkau lebih banyak tentu adalah Mas Joko begitu. Kenapa? Karena Mas Joko itu dia tidak perlu harus melakukan promosi secara sendiri. Dia dalam hal ini promosinya diwakili oleh iklan-iklan atau leaflet yang dia pasang. Dia cuma tinggal fokus di kegiatan produksinya saja begitu. Nah, kemudian karena warung baksonya itu menetap, lokasinya menetap begitu, sehingga dia bisa menjangkau konsumen lebih banyak dengan cara dia tetap diam di tempat tapi iklannya disebar di mana-mana begitu. Beda sebaliknya dengan Mang Udin. Mang Udin ya hanya pada waktu ketika lewat di depan rumah kita aja kita bisa beli Mang Udin. Kalau misalnya Mang Udin nggak lewat-lewat ya kita tinggal pilihannya apakah nunggu atau cari produk kompetitor. Dalam hal ini jangan-jangan kita jatuh ke iklannya Mas Joko yang akhirnya kita berubah dari konsumen Mang Udin jadi konsumen Mas Joko seperti itu. Nah, kalau kita pahami proses tadi gitu ya, bagaimana sales funnel yang dilakukan oleh Mas Joko, dia pasang iklan, kemudian konsumen yang membaca iklan jatuh tertarik begitu. Nah, dari tertarik ini aja sudah berubah dari seorang yang tadinya nggak tahu jadi tahu terhadap produk bakso Malang Mas Joko. Nah, kemudian pas tertarik itu sudah tersimpan nih di dalam memorinya. Ada warung bakso di depan komplek, namanya Mas Joko. Kalau dilihat dari fotonya kayaknya enak. Nah, kemudian dia lewat nih di depan warung Mas Joko. Nah, dilihat tuh spanduk Mas Joko. Timbul dari mulai tadi tertarik, sekarang berubah jadi perhatian. Itu mulai timbul tertarik yang lebih dalam begitu. Kira-kira apa aja nih ya produknya begitu. Kemudian harganya berapaan ya gitu. Apa ada bakso urat apa enggak ya gitu. Kemudian kalau bakso Malang kayaknya sih ada pangsitnya juga nih gitu dan sebagainya begitu. Nah, informasi tersebut mendapat jawaban dari spanduk yang dia lihat gitu. Kayaknya kalau dari spanduk dipasang kebetulan oleh Mas Joko dipasang foto produk yang menampilkan tadi ada pangsitnya dan segala macam gitu. Nah, kemudian semakin tertarik orang tersebut gitu. Sehingga akhirnya dari lihat spanduk dia memutuskan untuk coba deh mampir ke warung Mas Joko begitu. Nah, ini didorong oleh sebuah rasa ingin tahu begitu kan. Rasa ingin tahu ini terdorong dari tadi. Pertama lihat iklan, kemudian lihat iklan penasaran, pas lewat kebenaran lihat spanduk makin penasaran, makin jadi pengen beli gitu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli. Ini adalah ilustrasi yang sederhana, tapi saya pikir ini menggambarkan begitu bagaimana sales funnel itu bekerja. Jadi kita itu nggak bisa untuk memasarkan produk kita sendiri gitu, secara manual kita yang woro-woro atau menyebarkan informasi ke setiap orang, tapi lalu nanti orang itu tanya, kita juga yang ngeladenin tanya jawabnya itu gitu. Nah, saat ini dilakukan itu memang betul kita ngejar ke konsumen yang satu ini, tapi kita juga di sisi yang lain mungkin melepaskan peluang ada konsumen lain yang pengen tanya ke kita, tapi nggak terjawab pertanyaannya karena kita sedang fokus ke konsumen lain. Nah, kalau dalam hal ini si Mas Joko ini dia menggunakan alat-alat seperti iklan dan spanduk yang digunakan untuk menggiring rasa ingin tahu calon konsumen sehingga tertarik lebih dalam sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Nah, iklan dan spanduk itu kalau di dalam pemasaran konvensional. Kalau di dalam pemasaran online kita tentunya akan mengenal alat-alat pemasaran yang lain begitu. Yang kuncinya tadi adalah membangun otomatisasi bagaimana seorang calon konsumen kita itu bisa dari mulai tertarik sampai membeli itu bisa kita dalam tanda kutip bisa kita giring begitu ya. Nah, membuat sales funnel itu sebetulnya nggak susah-susah amat.
Nah, saya coba rangkumkan ya, ada 5 langkah yang harus kita lakukan ketika kita membuat sales funnel. Tentunya langkah teknisnya itu akan dijelaskan di kemudian, tapi saya mau coba jelaskan di sini adalah langkah strategisnya dulu begitu. Yang pertama adalah kita harus menganalisa perilaku audiens kita. Nah, di sini yang menjadi penekanan dari saya adalah kita hanya fokus kepada audiens kita aja, jangan menganalisa perilaku audiens yang lain. Kalau kita misalnya jualannya adalah produk merchandise misalnya, merchandise audiensnya kita identifikasi, kita audiens personanya tadi sudah kita rumuskan, misalkan umurnya 20 sampai 30. Nah, sudah kita fokus hanya di karakteristik audiens kita tersebut aja gitu. Kalau misalkan nanti kita melebar memperhatikan orang yang usianya di atas 50, khawatirnya analisa kita jadi tidak valid begitu. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita analisa perilaku audiens kita menemukan polanya audiens kita, misalnya selain doyan sama merchandise kita, mereka doyan nonton konser musik gitu kan. Misalnya, kemudian mereka juga doyan sama otomotif. Nah, informasi-informasi tersebut kita simpan, kita kumpulkan. Nah, selanjutnya itu jadi masukan kita untuk yang di poin nomor 2, yaitu mendapatkan perhatian audiens kita. Nah, kita pilih platform yang tepat. Jadi kalau audiens kita setelah kita analisa perilakunya ternyata hobinya mantengin Instagram dan Facebook, ya sudah, berarti kita juga bermain di 2 platform tersebut begitu. Kemudian misalnya audiens kita juga antara merchandise misalnya punya keterkaitan dengan game. Audiens kita dominan gamer gitu. Nah, sehingga kalau gamer seringnya nonton YouTube, ya sudah, kita juga berarti ikut juga memasarkan produk kita di YouTube. Harapannya adalah radarnya atau penglihatannya audiens kita nyangkut di sosmed yang kita pasang begitu. Nah, kemudian selain pilih sosmed atau platform yang tepat, juga pilih konten yang tepat. Nah, konten yang tepat itu misalkan kalau untuk saya kasih rekomendasi Bapak Ibu lakukan AB testing. AB testing itu apa nanti saya jelaskan belakangan ya. Intinya adalah Bapak Ibu di sini harus selalu bisa mengenali audiens Bapak Ibu itu pengennya disajiin konten apa aja gitu. Jangan lupa sosmed itu fungsi utamanya yang pertama itu adalah untuk bersosialisasi, bukan untuk berjualan. Jadi kurang pas kalau Bapak Ibu di sosmed langsung jualan. Itu potensi untuk untuk terbelinya itu relatif kecil. Bahkan potensi untuk mentalnya relatif lebih tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu di sini saya jelaskan tadi di awal itu Bapak Ibu harus membangun komunikasi dulu gitu dengan apa yang menjadi audiens dari Bapak Ibu gitu. Nah, komunikasi yang baik itu salah satunya bisa terbangun kalau Bapak Ibu memberikan konten yang tepat begitu terkait dengan apa yang menjadi ketertarikan dari audiens Bapak Ibu tersebut begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat landing page. Nah, kami akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan landing page dan bagaimana cara membuatnya. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut. Tapi intinya landing page itu adalah sebuah tempat di website, sebuah tempat di internet, bisa berupa website, bisa berupa hanya sebuah halaman, bahkan sekarang bisa berupa sebuah katalog di dalam WhatsApp bisnis. Ya. Intinya adalah landing page itu adalah tempat di mana calon konsumen kita yang sudah tertarik atau yang sudah berinteraksi dengan kita secara intensif, pengen cari info tentang produk kita lebih jauh, kemana dia harus mencari begitu. Nah, saat kemana dia harus mencari, di situ kita harus sudah menyiapkan ke sini loh kalau Anda mau cari alamat sebuah website atau apa gitu. Itu bermacam-macam jenis landing page. Kami akan jelaskan lebih lanjut ya. Jadi yang pertama yang harus ada di dalam landing page adalah info yang lengkap, begitu. Kemudian yang kedua adalah call to action.
Nah, call to action itu artinya gini, jangan lupa bahwa di dalam landing page itu setelah Bapak Ibu sajikan produknya, info produknya, harganya, karakteristiknya, keunggulan produknya dan segala macam. Nah, jangan lupa di bagian akhirnya itu harus disiapkan sebuah panggilan kepada pembelian begitu. Kalau kalau Anda tertarik, pembeliannya bisa dengan cara klik link ini gitu, atau bahkan misalnya call to action-nya ini bisa ditambahi dengan teknik-teknik marketing untuk closing. Ini nanti akan kita bahas, misalnya dengan memberikan iming-iming diskon. Kalau Anda membeli produk ini dalam jangka waktu 3 jam dari sekarang, maka kami memberikan diskon 5% atau kami memberikan gratis ongkir, misalkan seperti itu. Nah, itu harus ada di dalam landing page Bapak Ibu begitu. Nah, kemudian yang keempat, setelah landing page ini disiapkan, Bapak Ibu jangan lupa bahwa ada namanya drip information, istilahnya apa ya, memberikan informasi setetes demi setetes begitu, sedikit demi sedikit begitu. Kita harus ingat kembali bahwa prinsip digital marketing itu adalah membangun koneksi begitu ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu secara sekaligus memberikan informasi, konsumennya bukan akan menyerap informasi tersebut, malah bisa jadi akan muntah gitu kan. Jadi akan berbalik mental begitu. Informasi yang disampaikan Bapak Ibu karena secara terlalu banyak begitu tidak terserap dengan baik, tapi yang ada malah mental gitu. Jadi alangkah baiknya kalau informasi yang disampaikan ke konsumen itu, baik informasi tentang produknya atau tentang layanannya, itu disampaikan secara bertahap, secara Bapak Ibu kemas ke dalam bagian-bagian informasi yang lebih kecil begitu, disampaikan secara bertahap begitu. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dalam sales funnel itu adalah Bapak Ibu harus terus terkoneksi dengan konsumen. Nah, saya sebut konsumen di sini artinya dia sudah pernah bertransaksi dengan Bapak Ibu. Nah, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah Bapak Ibu terus tetap berkoneksi dengan konsumen itu, disapa begitu, atau kalau banyak modelnya, banyak bentuknya, banyak caranya untuk tetap terkoneksi dengan konsumen. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa bahwa sales funnel itu kuncinya sebetulnya adalah melakukan 3 hal tersebut gitu. Bagaimana membuat sebuah komunikasi yang membangun koneksi sehingga akhirnya tercipta atau terjadi sebuah konversi pemasaran dalam hal ini, penjualan. Nah, ini tadi contoh A/B testing ya. Oke, contoh A/B testingnya adalah seperti ini. Jadi tadi saya menjelaskan bahwa A/B testing itu adalah satu metode yang kita gunakan untuk membuat konten yang tepat atau konten yang disukai oleh audiens kita. Nah, konten yang disukai oleh audiens kita itu gimana caranya supaya kita tahu? Kan audiens kita itu akan misalnya like konten kita tersebut atau memberikan komen gitu di dalam konten kita tersebut. Nah, untuk kita tahu konten apa yang sebetulnya paling pas untuk audiens kita tersebut, nah kita misalkan kita punya alternatif 3 gambar nih gitu. Ada gambar headphone, ada gambar muka senyum, ada gambar hati misalnya gitu. Nah, di antara 3 gambar ini dan bagaimana penyajiannya itu kita daripada kita bingung menentukan ya, lebih baik sudah kita kombinasikan aja gitu. Jadi misalnya antara ini yang paling kanan ini, yang paling kiri ini adalah gambar headphone digabung dengan caption model pertama. Yang kemudian yang kedua adalah gambar headphone digabung dengan caption model kedua. Yang ketiga adalah gambar headphone dengan caption model ketiga gitu. Nah, caption model pertama yang tadi di sini itu dikombinasikan juga dengan gambar yang kedua. Begitu juga dengan caption yang kedua. Caption yang kedua dikombinasikan dengan gambar yang kedua.
Kemudian caption yang ketiga dikombinasikan dengan gambar yang kedua. Begitu juga terhadap gambar ketiga. Caption pertama, kedua, dan ketiga dikombinasikan. Nah, sehingga akhirnya dari 3 gambar dan 3 caption kita punya 9 kombinasi. 9 kombinasi ini posting semuanya. Posting semuanya di sosmed kita, sehingga kemudian setelah itu Bapak Ibu punya 9 variasi postingan gitu. Nah, tinggal dilihat bagian mana atau postingan mana yang mendapatkan interaksi yang paling bagus dari konsumen atau audiens Bapak Ibu. Nah, itulah yang kemudian ke depan menjadi pola Bapak Ibu. Nah, ternyata misalnya konten nomor 1 dikombinasi dengan caption nomor 3 itu adalah satu kombinasi yang paling pas. Nah, berarti Bapak Ibu ke depan polanya diikuti yang seperti itu gitu. Itulah yang dimaksud dengan AB testing. Jadi AB testing itu intinya gini, dari apakah saya pola A atau pola B ya. Sudah, daripada bingung, A-nya kita cobakan, B-nya kita cobakan gitu. Kalau A, B, C ya berarti A-nya cobakan, B-nya cobakan, C-nya cobakan. Kita lihat aja konsumen kita tertariknya dengan yang mana. Nah, nanti berarti pola itu yang akan kita pakai selanjutnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita tadi sudah mendengarkan sudah saya jelaskan begitu tentang 5 langkah membuat sales funnel yang mudah. Begitu, termasuk tipsnya adalah bagaimana kita melakukan AB testing untuk menentukan konten apa yang tepat disajikan di hadapan audiens kita gitu. Nah, sales funnel kan kurang lebih seperti ini ya. Jadi sales funnel itu adalah kita membuat satu saluran yang dimana di dalam saluran tersebut kita menggiring konsumen kita, calon konsumen kita yang sudah kita target tadi itu untuk supaya dia meningkat dari mulai tertarik, jadi timbul perhatian, jadi timbul keinginan, sehingga akhirnya bertindak membeli gitu. Nah, saya tadi juga kasih contoh kan seperti ini kalau dalam konteks pemasaran offline ya. Jadi seorang Mas Joko dia pasang iklan dan dia pasang spanduk di depan warung baksonya. Iklannya itu dia pasang di perempatan jalan. Nah, iklannya tersebut itu menimbulkan orang tertarik, yang lalu orang tertarik itu datang ke depan warung Mas Joko. Di sana disambut lagi oleh spanduk, sehingga rasa ketertarikannya tambah, semakin jadi perhatian, dan karena ada spanduk itu dia jadi ingin membeli, dan ketika dia sudah semakin dekat ke warung baksonya Mas Joko tadi, kemudian dia lihat kondisinya dan menunya dan harganya ternyata sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka akhirnya dia memutuskan untuk membeli gitu. Ini terjadi, ini kalau kita bicara di pemasaran konvensional. Nah, sekarang kalau misalkan di pemasaran online seperti apa? Saya pikir modelnya banyak ya. Kalau misalkan model sales funnel itu banyak. Jadi sales funnel itu biasanya ditandai, pada umumnya sales funnel itu ditandai oleh penggunaan satu atau lebih sosmed. Misalkan sales funnelnya itu kombinasi antara Facebook sama WhatsApp misalkan gitu ya, atau Instagram dengan WhatsApp gitu. Nah, saya mau coba jelaskan di sini yang akan kita bahas di dalam materi 2 ini adalah interaksi atau kombinasi antara Twitter dengan WhatsApp gitu. Nah, coba saya sampaikan sedikit ya. Nah, penjelasannya mungkin nanti akan lebih dalam di sesi-sesi selanjutnya di sepanjang akhir pekan ini. Tapi begini, sales funnel itu kan asumsi dasar dari sales funnel, dan hal yang selalu harus selalu menjadi pemikiran di dalam para digital marketer adalah kita hanya bisa memasarkan produk ke orang yang bisa kita raih secara digital. Dalam hal ini adalah orang yang ada di dalam kontak person kita, kan begitu ya.
Kan nggak mungkin kita misalnya menawarkan produk ke orang yang nggak kita friend di Facebook atau nggak punya kontaknya di WA atau ya pokoknya tidak bisa berinteraksi di sosmed, ya berarti kan kita nggak mungkin bisa menawarkan produk ke dia gitu kan. Oleh karenanya daftar orang yang ada di dalam kontak kita itu sebenarnya adalah daftar potensial orang yang bisa kita tawari produk gitu. List orang itu adalah daftar potensial produk. Oleh karenanya orang digital marketing sering menggunakan peribahasa bahwa the money is in the list, is on the list. Jadi uangnya itu ada di dalam daftar. Daftar apa? Daftar orang-orang yang kita kasih penawaran, kan begitu kan? Nah, cuma pertanyaannya sekarang adalah itu daftar itu isinya orang yang Anda kenal dan kenal Anda, atau daftar orang yang hanya Anda yang kenal tapi dia belum tentu kenal Anda gitu. Itu kan kualitas daftarnya menjadi pertanyaan kan, dan itu akan menjadi perbedaan pada hasilnya nanti gitu. Kalau Anda dapat daftar, Anda memiliki daftar orang-orang yang interaksinya kuat dengan Anda, maka itu daftar itu sifatnya kuat begitu. Tapi kalau daftarnya isinya hanya Anda aja yang kenal sama dia, tapi dia nggak kenal siapa Anda, kan interaksinya nanti akan menjadi lemah begitu kan. Nah itu jadi pertama yang harus diperhatikan, Anda harus punya daftar sebanyak mungkin, karena dari daftar tersebut nanti akan bisa dikirimkan penawaran. Yang kedua, kualitas daftarnya harus kuat. Orang-orang yang ada di daftar Anda itu tingkat interaksinya, tingkat koneksinya dengan Anda itu harus kuat begitu. Anda kenal dia, dia kenal Anda tahu siapa dia, siapa hobinya dan segala macamnya. Dia juga tahu terhadap Anda sebagai seorang digital marketer, kan seperti itu. Nah, kekuatan dari list itu akan meningkatkan apa yang kita sebut sebagai conversion rate. Conversion rate ini itu yang tadi di dalam model AIDA itu tingkat apa namanya ya, tingkat konversi antar satu level ke level selanjutnya begitu. Jadi kalau orang dari interest atau misalnya dari desire, dari tertarik ke menjadi ingin tahu lebih jauh, itu yang tertarik misalnya 100 orang, tapi yang ingin tahu lebih jauh hanya 20 orang. Kan conversion rate-nya berarti hanya 20%. Nah itu apakah 20% itu tinggi atau rendah? Bisa nggak ditingkatkan lagi gitu. Nah, itu kan angka itu apa namanya, semakin meningkat kan berarti semakin bagus. 100 orang yang pengen tahu, lalu 100 orang yang pengen tahu lebih dalamnya tetap 100, yang akhirnya membeli juga tetap 100, kan bagus banget itu, walaupun ya itu agak susah ya untuk diwujudkan ya. Tapi dari yang saya pelajari selama ini, bahwa conversion rate WhatsApp itu adalah conversion rate yang biasanya paling tinggi gitu. Karena kenapa? Karena nomor-nomor WhatsApp itu nggak seperti daftar friend kita di Facebook. Kalau friend kita di Facebook kan kadang-kadang temennya temen, kita pengen kenal lebih jauh, kita jadikan friend begitu kan, sehingga kualitas pertemanannya nggak terlalu tinggi begitu kan. Tapi lain halnya kalau di WhatsApp, biasanya kita dapat nomor WhatsApp orang karena memang kita sudah kenal begitu dengan orang tersebut, sehingga kualitas pertemanannya tinggi, sehingga daftar nomor telepon yang ada di WhatsApp itu kalau kita jadikan itu sebagai audiens, tingkat conversion rate-nya bisa jadi tinggi begitu. Nah, masalahnya sekarang adalah jumlah nomor telepon yang ada di dalam WhatsApp Anda berapa banyak, kan begitu kan? Kalau Anda pasang status di WhatsApp, yang ngelihat berapa banyak begitu. Kan itu yang jadi pertanyaan. Semakin banyak maka potensinya juga akan, pemasarannya akan semakin tinggi, kan begitu. Nah, dalam hal ini Twitter lah yang akan menjadi alat untuk meningkatkan jumlah orang yang menyimpan nomor WhatsApp Anda gitu. Nah, biasanya modelnya itu adalah dengan apa yang kita kenal sebagai lead magnet. Nah, jadi misalkan saya contohkan di sini, misalkan sebuah akun ya, sebuah akun namanya strategi plus bisnis. Ini strategi
strategibisnis.com apa-apa gitu ya kalau nggak salah, ini di Twitter. Jadi dia di Twitter itu dia selalu posting tentang, jadi strategi bisnis ini usahanya penjualan buku. Jadi di Twitter dia selalu posting tentang buku-buku yang bagus, buku-buku manajemen, buku-buku keuangan yang bagus gitu. Nah dia selalu posting, lalu dia menawarkan, ini kan contoh posting Twitter dia nih. Dia menawarkan kalau mau dapat summary dari buku-buku bisnis tersebut, silahkan hubungi dia melalui WhatsApp. Nah dengan sendirinya kan berarti otomatis Anda akan menyimpan nomor WhatsApp dia kan begitu. Dan dia akan mendapatkan nomor WhatsApp Anda sebagai pertukarannya, sebagai barternya, Anda dikasih summary atau ringkasan dari buku-buku bisnis. Biasanya bentuknya PDF begitu. Nah, akhirnya otomatis dia dapat nomor WhatsApp banyak sekali. Nah, nomor WhatsApp yang banyak sekali dia dapat dari Twitter tersebut, dia simpan. Ketika pada gilirannya dia membuat buku sendiri, kalau nggak salah sekitar berapa bulan yang lalu ya, tahun 2019, dia nulis buku sekaligus 3 begitu. Nah, dia tulis buku, nah, dia sudah punya daftar calon konsumen yang banyak begitu, dan selain banyak kualitasnya juga bagus. Dalam hal ini kualitasnya disebut bagus karena orang-orang itu nyimpan nomor dia karena dari awal punya ketertarikan yang sama, yaitu tertarik pada buku-buku manajemen dan buku-buku keuangan kan begitu. Jadi ketika dia menerbitkan buku manajemen gitu, dia sudah yakin, dia sudah confident bahwa kalau dia tawarkan ke daftar orang-orang yang menyimpan nomor WA dia dan dia simpan nomor WA-nya, orang-orang tersebut potensinya untuk membeli itu tinggi, conversion rate-nya tinggi begitu. Kurang lebih secara kerjanya sales funnel itu seperti itu. Kalau kombinasi antara Twitter dengan WhatsApp. Nah, Twitternya digunakan untuk menggiring orang supaya mendaftar ke WA kita. Nah, nanti di WA kita jaga supaya dia tetap tertarik dengan konten-konten kita kasih gratisan, bisa e-book, bisa meme, bisa macam-macam. Nah, ini bagaimana menggunakan Twitter supaya jadi alat pengumpul nomor telepon ke WA, kemudian bagaimana strategi konten yang kita gunakan untuk menjaga orang tetap setia berinteraksi dengan kita, itu nanti yang akan kita bahas di dalam sesi-sesi selanjutnya selama pekan ini. Tapi kurang lebih prinsip dasarnya adalah yang tadi saya jelaskan, sosmed itu jangan langsung pemasaran jangan langsung pemasaran telanjang gitu. Jadi sosmed itu adalah interaksi sosial, media untuk berinteraksi sosial. Jadi Anda harus lebih banyak sharing konten. Nah, kemudian baru sekali-sekali Anda berjualan, begitu kurang lebih seperti itu. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di bagian yang sebelah kiri yang warna biru itu adalah hasil kerja dari Twitter. Jadi ada orang-orang, 5 orang di sini dikumpulkan oleh Twitter masuk ke dalam listnya yang warna biru. Nah, kemudian oleh WhatsApp di-convert menjadi customer, yaitu kebetulan hanya 2 orang. Nah, 2 orang ini yang terjadi transaksi begitu. Ini contoh ilustrasinya aja. Saya pikir seperti itu. Saya pikir seperti itu penjelasan saya untuk di materi sore ini, dasar-dasar digital marketing. Ini sekali lagi adalah pembahasan secara garis besar menyeluruh ya. Jadi pendalaman-pendalamannya tentu akan kita jelaskan di dalam bagian-bagian dari kelanjutan pembahasan di Ngorbit. Teman-teman Ngorbit yang udah kalau ada yang masih kurang jelas nih, baru ada beberapa pertanyaan sih, udah ada beberapa. Kalau ada yang mau nanya lagi, monggo sambil kita boleh bahas beberapa pertanyaan ya, Pak Iqbal ya? Boleh. Ini mungkin waktu kita ada sedikit lagi, teman-teman. Kita harus sudahan mungkin sekitar 10-12 menit lagi kita udahan karena mau maghrib. Oke, saya mau langsung aja ini pertanyaan pertama dari Mbak Ratna ya. Saya Ratna, ownernya The Cheesecake. Untuk marketing di medsos,
trik seperti apa yang harus dilakukan? Apakah dengan foto produk yang sama berturut-turut atau sering buat foto produk baru? Oke, sebelum aku lempar ke Pak Iqbal pertanyaan ini, sebetulnya nanti ini kalau kita ngomong di medsos, entah itu di Twitter ataupun di Instagram, kita akan bahas lebih detail nanti ya Pak Iqbal ya, Ya, di produknya masing-masing gitu. Tapi boleh kalau Pak Iqbal mau coba bantu jawab dulu. kalau saya tadi dalam penjelasan saya ada tentang AB testing. Jadi ini kan Mbak Ratna atau Ibu Ratna ini kan galau ya, apakah dengan foto produk yang sama berturut-turut atau sering buat foto produk baru. Saya di antara dua pilihan gitu kan. Nah, jadi antara A atau B. Ya caranya kalau saran saya lakukan aja AB testing. Anda pilih cara A, lakukan itu selama seminggu gitu ya, pantau gimana respon orang. Nah, kemudian yang selanjutnya Anda gunakan cara B, pantau juga respon orang. Nah, mana yang lebih tepat, mana yang lebih sesuai responnya menurut keinginan Anda, itu aja yang dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, itu benar banget ya yang dijelasin Pak Iqbal. Intinya eh, kita nggak bisa bilang mana yang lebih baik karena setiap pengusaha punya produknya masing-masing dan pasti eksekusinya kebutuhannya beda-beda gitu. Jadi tidak ada ya cara yang lebih baik itu adalah kalau misalnya seperti tadi yang Pak Iqbal jelaskan, memang harus A/B testing dan harus tahu sebetulnya marketnya mau dipasarkan kemana. Mungkin aja ternyata jarang-jarang ngefoto banyak jualan bisa, bisa juga banyak ngefoto, banyak jualan bisa. Tergantung balik lagi produknya apa. Dan kan kalau kita ngomong di sosmed, di medsos kan berarti eh, tergantung juga followernya gitu. Followernya doyannya gimana ngelihatnya gitu sih. Oke, makasih Bu Ratna. Kalau kurang puas nanti boleh tanya lagi. Ini ada Mbak Dewi. Bagaimana cara untuk mempertahankan customer langganan? Wah, saya nanti mau jawab, tapi coba Pak Iqbal. Monggo Pak. Oke, customer langganan berarti sudah pernah belanja ya. Kalau sudah pernah belanja, sebetulnya kan komunikasi sudah terbentuk, koneksinya juga berarti sudah ada, cuma tinggal kualitasnya aja yang ditingkatkan gitu. Mempertahankan customer pelanggan bisa dengan apa? Kalau di strategi di sosmed ya saya pikir yang menyapa ya, itu standar ya, menyapa, membangun komunikasi gitu terus-terusan secara berkala begitu, atau menawarkan varian produk baru. Nah, karena biasanya customer yang sudah jadi langganan itu kan cuma ninggalin kita itu kan kalau karena dua hal, karena kecewa atau karena bosen. Kalau kecewa, ya berarti ada yang salah di manajemen kita atau salah di produk kita. Tapi kalau bosen itu hal yang sangat lazim gitu. Dikasih kita jualan rengginang asin terus-terusan nih gitu. Bahkan saya aja gitu, saya tukang ikan segar. Kan kita tahulah daya belinya orang terhadap ikan segar gitu kan. Gak mungkin kan terus-terusan makan ikan segar gitu. Misalnya mau ganti menu gitu. Atau misalnya ya intinya kebosanan itu pasti terjadi gitu. Jadi mungkin ya kita pilih varian produk yang lain gitu. Kita ciptakan varian produk yang lain. Atau kalau enggak ya kita bikin surprise dikit gitu. Misalnya produknya dapat tambahan jenis sambal yang beda gitu atau apa gitu, atau jenis kemasan, atau kalau perlu sekali-sekali kita korbankan sedikit atau sebagian keuntungan kita untuk dijadikan gimmick. Jadi misalkan produk kita nilainya 100.000, biaya produksinya misalnya 70.000, keuntungannya 30.000 misalkan. Nah, sekali-sekali yang 30.000 itu kita split 3 misalkan, 20.000-nya tetap jadi keuntungan kita, 10.000-nya kita jadiin program customer satisfaction untuk menjaga kesetiaan pelanggan gitu. Nah, misalnya dirubah yang 10.000-nya kita kembalikan ke konsumen dalam bentuk ekstra gitu. Ya bisa voucher, bisa ekstra, atau misalkan barang ya gitulah gitu. Intinya kita gunakan sebagian keuntungan kita gitu untuk
kita kasih ke dia, tapi jangan dikasihinnya duit gitu kan. Kita kasihinnya dalam bentuk yang lain gitu. Nah, itu kan pelanggan surprise gitu. Kalau surprise ya siapa tahu jadi istilahnya tertarik lagi, berlangganan lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, benar tuh yang tadi disampaikan Pak Iqbal. Jadi mungkin kalau kalau dari saya tambahan sedikit, mesti bisa dibedakan, dipahami antara biasanya kalau yang saya pelajari di dunia jualan dulu, jadi harus bisa bedain antara semua itu pas pertama beli itu pembeli PR-nya adalah sebetulnya bukan mempertahankan customer. Namanya kalau sudah customer dan sudah langganan, itu pasti ya jatuhnya sudah langganan, namanya udah langganan kan. Jadi gimana caranya sebetulnya yang paling PR adalah itu, ngerubah pembeli, buyer jadi customer, jadi pelanggan. Nah, itu macam-macam tuh tadi yang kayak Pak Iqbal jelaskan. Jadi nanti kita juga di sini kan ngajarin nih gimana caranya nyari pembeli sebanyak-banyaknya, habis itu mempertahankan mereka nanti. Ya itu bisa macam-macam, bisa kasih program loyalty, customer satisfaction biar mereka tetap loyal ke kita. Kita sebar entah voucher gratis, entah juga misalnya free ongkir, misalnya atau kita jualannya lewat Twitter lah ya, terus dia beli produk kita sebuah kue. Begitu dia beres beli, 2 minggu kemudian kita kasih penawaran, ayo khusus pelanggan, halo ibu ini pelanggan setia produk kami, ayo monggo kalau ibu beli minggu ini kita ada free ongkir khusus pelanggan kita. Nah, itu kan membuat orang yang tetap, wah saya sebagai customer nih ngerasa dipikirkan oleh si penjual produk. Itu sih. Banyak lagi Bu cara-cara lainnya. Gitu. Itu bisa sambil jalan, Ibu akan tahu sendiri bentuk jadi untuk mencari bentuk cara mempertahankan customer yang baik ya balik lagi. Ibu harus tahu bentuk pelanggan Ibu seperti apa. Kalau memang ternyata pelanggannya banyak yang doyan free ongkir ya kasih free ongkir misalnya. Gitu. Macam-macam lah caranya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Dewi. Lanjut kita nih ada beberapa pertanyaan lagi. Selamat sore Pak Iqbal. Ini dari namanya nggak ada. Cari hotspot gratis ya. Woi, oke, namanya cari hotspot. Pak Hotspot, mau tanya kalau kita sudah menemukan platform yang tepat untuk bisnis A, misalnya kita sebut A, tapi kondisi pasar A ada daya beli rendah atau tingkat menengah ke bawah. Sementara harga produk kita untuk menengah ke atas dan sudah repacking. Bagaimana sebaiknya Pak? Apakah tetap di platform A yang ramai pembeli dan turunkan harga, atau bisa geser ke platform B yang kelas menengah atas tapi konversinya tidak terlalu tinggi? Gimana tuh Pak? Ini lebih ke produk nih Pak Iqbal sepertinya. Iya, saya terus terang belum tahu harus menjawab apa nih. Ya, karena sebetulnya dua-dua opsi bisa dipilih ya. Kalau saya jadi Mas Hotspot ini atau Mbak Hotspot ini, mungkin kalau yang saya lakukan itu adalah saya mempertahankan pasar A. Jadi A ini kan platform ini kan sebetulnya platform sosmed kan ceritanya kan. Cuma platform maksudnya lebih ke ini sih Pak, kayaknya platform market. Jadi ada market A nih, market A ada 2 level target market. Satu target market A bisa lebih rame tapi harganya kemahalan kalau di market itu. Atau platform B yang kelas menengah tapi konversinya nggak terlalu tinggi gitu. Tapi masalahnya produk dia itu sudah di packing untuk platform yang kelas menengah ke atas. Gitu. Jadi mending mana? Mending tetap di platform A kah gitu atau di platform yang ramai pembeli tapi harganya diturunin. Jadi ngejar quantity atau di platform B gitu. Yang pembelinya mampu beli dengan harga yang sudah tinggi gitu. Mending mana katanya? Ini rada-rada. Kalau saya boleh kasih masukan kalau dari saya ya. Kalau ada 2 market dan tahu dua-duanya itu sebetulnya yang satu lebih bagus, yang satu secara bentukan produk untuk jualan, satu lebih banyak jualan karena harganya lebih murah. Menurut saya bikin diversifikasi produksi kalau kata saya. Jadi memang ada produk yang buat barang yang market yang lebih murah. Jadi daripada produk yang sudah di repacking jadi bagus, kan kita udah ngomongin branding ya, branding dan packingnya sudah oke, sudah bagus segala macam. Sayang, bener tuh kata Pak Iqbal. Sayang kalau kita jual, kalau kita malah turunin. Kalau mau, bikin tipe produk misalnya gini. Kita jualan, anggap aja, balik lagi kue yang paling gampang ya, kue. Kuenya packaging mewah segala macam, kita jual ke platform B. Konversinya tidak terlalu tinggi, tapi ada yang beli nih tetap.
packaging udah kita bikin. Mau nggak mau daripada yang itu diturunkan, kita bikin yang packagingnya lebih kecil. Jadi orang-orang yang di level bawah pun tetap bisa beli. Paling kalau menurut saya itu. Dan itu balik lagi sama kayak ini kayak marketing juga. Kayak tadi Pak Iqbal AB testing. Mesti dites dulu gitu. Ini berapa lama jalan di bawah bagus nggak sebetulnya gitu aja sih. Kalau dari saya sih begitu. Gimana Pak Iqbal? Ya, agak sama sih pilihannya. Ya, pilihannya ada itu tadi volumenya ya, dibikin yang packaging kecil misalnya gitu sehingga harganya jadi terjangkau. Oke. Oke. Next, Pak. Ini masih pertanyaan untuk kota Twitter dengan WA apakah juga bisa juga diterapkan di sosmed lain, Pak? Misalnya IG dengan WA. Nah, ini nanti Pak Iqbal bisa jelasin di part Instagram mungkin ya. Bu atau Mas atau Pak ini kita akan ada khusus IG, itu nanti khusus untuk Instagram akan kita jelaskan nanti di 2 minggu lagi dari sekarang, 3 minggu dari sekarang. Ya. Next, kita langsung dulu ini dengan Mbak Dinar. Izin tanya Pak, untuk platform bila kontennya banyak promosi apa efektif? Nah, itu Pak. Kalau kontennya banyak promosi, tingkat Gimana tuh Pak? efektivitasnya sebetulnya kan harus diukur ya. Jadi kalau saya di digital marketing semua itu yang jelas harus diukur gitu. Betul. Kalau mau promosi, misalkan promosi kan sebenarnya kan promosi itu sebenarnya kan biaya pemasaran ya. Apa yang diincar dari promosi itu apa dulu gitu. Kalau yang diincar promosi itu adalah dapetin lead baru gitu kan, artinya dapat nomor dapat nomor-nomor pelanggan baru gitu. Ya tinggal dilihat aja gitu, banyak nggak gitu mengundang lead yang baru. Sama satu lagi sebenarnya karakteristik produknya sendiri itu apakah produk yang bisa berulang atau enggak gitu. Karena promosi itu diharapkan sebetulnya kan promosi itu diharapkan untuk meningkatkan kualitas bisnis itu kalau terjadi repeat order atau kalau terjadi getok tular viral gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu yang diharapkan. Nah, masalahnya sekarang kalau misalkan produknya itu adalah produk yang nggak berulang pembeliannya gitu. Misalkan sepeda motor gitu. Itu kan kita nggak bisa mengharapkan pembelian berulang dalam waktu dekat ya. Nah, kalau kayak gitu berarti kemungkinan promosi yang dilakukan mungkin hanya sekedar gimmick marketing aja kan begitu ya. Itu yang penjualannya memotong sebagian dari biaya penjualan dirubah jadi biaya promosi gitu aja sih sebetulnya. Kalau hal itu ya tinggal diukur aja kalau saya pikir. Mungkin seperti itu ya. Iya mungkin kurang lebih. Ini juga sebetulnya kalau kayak setelah saya teliti lagi sebetulnya pertanyaannya. Ini banyak promosinya mungkin ya, ini mungkin juga ya. Bukan banyak promosi as in mempromosikan itunya sebetulnya sih. Kayaknya banyak promosi, banyak diskon kali ya, banyak promo mungkin maksudnya. Kayaknya sih untuk platform bila kontennya banyak promo gitu. Iya betul. Iya, saya Iya juga banyak promo diskon. saya pikir banyak promo itu. Kalau banyak promo ya, balik lagi benar efektivitas sesuatu itu harus bisa diukur Bu, gitu loh. Kalau nggak bisa diukur ya itulah makanya tadi Mas Iqbal menyarankan cara paling banyak sebetulnya cara paling gampang adalah ya namanya AB testing itu. Misalnya selama seminggu banyak promo, tapi gencar gitu, tapi misalnya nilai diskonnya dikit, sama minggu depannya dicoba lagi banyak promo tapi sedikit promo tapi nilai apa gimana gitu. Jadi itu bisa kelihatan tuh mana yang lebih efektif. Ternyata dengan sedikit promo pembeli tetap banyak gitu. Ya mending ngapain banyak-banyak promo gitu. Misalnya ternyata pembeli sudah banyak. Kalaupun nambah promo lagi lebih ke untuk menjaring pembeli baru gitu. Gitu aja sih. Boleh itu nanti mau tanya-tanya lagi boleh Mbak Dinar. Pak Iqbal, nah ini mungkin Pak Iqbal agak jago nih ini. Pak Iqbal mau bertanya teknik closing yang tepat agar customer membeli produk kita itu seperti apa?
closing yang cakep. Ini mohon maaf ya, ini karena berhubung waktunya sudah Oh, mendekati siap. Sudah maghrib. maghrib. Saya yang Baik. ini saya jawab, tapi jawabannya juga Singkat aja Pak, panjang nggak lagi apa-apa ya. karena abis ini mau langsung kita closing. Oke, teknik closing. Nah, kebetulan ngomongin teknik closing ya. Teknik Di closing closing aja Pak yang berarti Pak. tepat agar customer membeli produk kita. eh Banyak banget itu, bisa sampai belasan tekniknya, didorong supaya jadi kita bisa mendorong mereka bahwa kalau di closing kalau dia beli ada benefit tambahan dari yang ditawarkan misalnya gitu. Makanya kita kalau misalnya nawarin produk jangan semuanya dikeluarin dulu ceritanya di awal gitu. Kita siapin peluru terakhir untuk orang yang ragu-ragu gitu. Jadi misalkan misalkan tambahan free ongkir kayak misalnya gitu dari awal nggak diceritain gitu tentang free ongkir gitu. Free ongkir itu nanti buat mendorong closing gitu. Kalau Bapak beli sekarang free ongkir nih Pak gitu. Atau kalau Bapak beli sekarang dapat bonus anu gitu. Nah itu peluru terakhir itu selalu harus punya itu kita biasanya. Bener Itu banget salah Pak. satunya ya, tapi banyak banget Ya. sih. Nanti itu sudah kita siapkan di dalam materi. Kemungkinan itu materi sesi 5 dari materi 2 ini sesi 5 Ya. itu yang Betul. khusus untuk membahas closing di Oke. WA. Saking pentingnya closing kita bikin sesi khusus untuk itu hari Ya. Sabtu. Mudah-mudahan Jadi hari dipantengin Sabtu ya. itu Sabtu sore. Oke. Cukup Pak Iqbal berarti ya. Ya. Buat Mas Agung nanti pertanyaannya kalau mau lihat lebih dalam lagi nanti Mas Agung boleh ikut ajak teman-temannya untuk yang mungkin punya pertanyaan yang sama karena nanti di hari Sabtu tuh kelas terakhir kita akan membahas mengenai teknik closing di WA juga via WA ya. Buat beberapa pertanyaan yang lain buat beberapa pertanyaan lain akan kita jawab lagi nanti menyusul ya Pak Iqbal ya. Kita akan berikan jawabannya menyusul. Untuk sekarang mau kita sudahi dulu karena sudah maghrib. Nanti kita akan lanjut kelas selanjutnya setelah ini. Kelas apa Pak Iqbal? Setelah ini kelas Twitter ya. Kita ada kelas pengenalan Twitter dengan Mas Dwika nanti narsum kita. Nanti saya akan kenalkan ke teman-teman Ngorbit yang sudah ikutan dari kemarin. Nanti malam ini cukup menarik juga. Jadi teman-teman bisa belajar banyak. Sebetulnya ada banyak tools-tools digital marketing. Salah satunya yang awal ini akan kita jelaskan adalah Twitter nanti. Buat yang baru join dan buat yang baru tanya, nanti boleh kalau pertanyaannya merasa belum terjawab, mau tanya lagi misalnya nanti boleh, atau kita akan bantu jawab nanti ke grup ya Pak Iqbal ya? Ya. Betul? Betul, kita nanti berikan jawaban di grup. Yang belum join ke grup, boleh bantu nanti kawan admin untuk share linknya nanti di chat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join untuk kegiatan sore hari ini. Makasih banyak Pak Iqbal ya. Oke? Ya. Boleh Pak Iqbal nanti minta linknya di-share juga ke teman-teman yang sudah join, yang baru join hari ini. Terima kasih, selamat sore. Moga-moga yang kita berikan sore hari ini di acara Ngorbit yang dipersembahkan oleh Wika, Plus Digital Marketing UMKM. Semoga dapat banyak manfaatnya. Jangan lupa boleh diajak banyak teman-temannya lagi yang lain. Karena makin ke hari Sabtu, materi kita akan makin seru dan makin spesifik buat teman-teman untuk mencoba pelajarin. Karena semua platform itu kurang lebih sama, tinggal cocok-cocokannya di mana. Kita kan nggak tahu, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini, teman-teman Ngorbit, cocok mungkin di Twitter. Nanti kita coba lihat. Ya. Terima kasih, selamat sore. Saya Hendrik, salam Ngorbit.